Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ayo Nisa, silakan masuk. Silakan duduk. Ya Ibu. Oke. Bagaimana kabar Nisa hari ini? Kabar alhamdulillah baik Ibu. Tadi sebelum kesini ada kegiatan apa? Ada masuk MK sih Ibu. Masuk MK ya. Jadi MK-nya sudah selesai. Sudah. Oke. Sudah sarapan? Sudah. Jadi Nisa kesini ada apa yang mau dibicarakan dengan Ibu? Ini Ibu, saya lumayan susah untuk berbicara atau mengeluarkan pendapat saat di dalam kelas. Jadinya proses pembelajaran itu ada yang membuat saya tidak nyaman karena harusnya saya bicarakan tapi tidak terbicarakan, jadinya terpendam di dalam diri saya saja. Oke. Itu kenapa? Dikarenakan karena kenapa Nisa tidak mau mengungkapkan? Yang pertama karena saya kurang percaya diri Ibu. Yang kedua, sebelumnya saya pernah percaya diri, pernah mencoba untuk mengeluarkan pendapat tapi salah, jadinya teman-teman tertawakan, dan itu saya takut itu terjadi lagi. Jadinya di otak saya bodoh, saya tidak tahu apa-apa gitu. Oke. Jadi karena sudah pernah mengalami masalah-masalah seperti itu ya, yang membuat Nisa tidak percaya diri karena Nisa pernah ditertawakan ya sama teman. Oke, bisa Ibu bertanya soal pembelajaran Nisa di rumah bagaimana? Kalau di rumah Ibu bagus, saya sering belajar, hanya saja ada beberapa yang kurang saya mengerti. Tapi karena saya tidak punya teman rumah, jadinya saya cari pemahaman sendiri yang mungkin jawabannya salah gitu. Jadi pembelajaran di rumah itu Nisa hanya sendiri ya? Iya. Oke, kalau pembelajaran di kampus nih selain mengungkapkan pendapat itu di kampus bagaimana? Untuk selebihnya masih oke, maksudnya saya lumayan mengerti dengan maksud dosen. Hanya saja mungkin saya kurang dalam aktif dalam kelas itu Ibu. Tapi saya selalu hadir, hanya saja kurang aktif. Jadi saya selalu jadi mahasiswa yang duduk paling belakang. Kira-kira kalau Nisa di saat mengungkapkan pendapat itu di pelajaran apa nih yang sulit bisa mengungkapkan pendapat? Sebenarnya semua, tapi yang paling mau saya keluarkan hanya saja tidak bisa itu pelajaran praktikum konseling individual. Itu saya suka karena gurunya juga humble, tapi tetap tidak bisa karena ya teman-teman Ibu. Tapi Nisa pernah mencoba? Pernahnya tapi di MK lain. Tapi kalau di MK itu belum pernah Ibu, karena pengalaman saya di MK lain. Oke. Jadi tadi Nisa mengatakan masalah Nisa ini kurang percaya diri ya dalam mengungkapkan pendapat. Kira-kira yang membuat Nisa kurang percaya diri itu kenapa? Saya juga kurang tahu sebenarnya Ibu. Cuma mungkin karena dari kecilnya atau dari rumahnya itu saya kurang untuk diajak orang tua saya untuk diajak diskusi. Jadinya ada beberapa, misalnya saya berpendapat ini tapi kayak tidak, kamu masih kecil gitu. Jadinya saya tidak bisa untuk mengemukakan pendapat, saya jadi linglung. Jadi sekalinya saya mengemukakan pendapat di dalam kelas menjadi belibet. Jadi takut ya, jadi pengalaman dari rumah ya. Oke. Tapi tadi Nisa katakan di rumah sudah belajar ya, walaupun nanti belajar tapi membingungkan karena hanya belajar sendiri. Ya, tadi Nisa katakan ada masalah dari lingkungan kampus, yaitu dimana Nisa pernah ditertawakan, kemudian di lingkungan rumah Nisa pernah mengungkapkan tapi tidak diterima ya. Oke, jadi menurut Nisa dari kedua masalah ini, masalah mana yang paling
menurut Nisa berpengaruh di dalam kepercayaan diri Nisa? Awalnya ibu mungkin awalnya itu di keluarga saya, karena saya tidak biasa diberikan kesempatan untuk berpendapat, jadinya itu berpengaruh sampai saya di kampus. Tapi yang di kampus pun teman-teman pun itu tidak menutup kemungkinan kalau itu sangat berpengaruh lebih besar. Jadi misalnya di keluarga itu ada 50% atau 60%, nah masalah dengan teman-teman itu dia jadi lebih besar lagi, jadinya pas 100%, karena 40% itu teman-teman. Jadi mungkin kalau disimpulkan ya keluarga dulu. Keluarga ya. Ya, Yang paling berpengaruh itu adalah keluarga Nisa ya. Apakah Nisa pernah menceritakan nih pengalaman Nisa terkait Nisa kurang percaya diri di kampus dengan keluarga Nisa? Sebenarnya pernah ibu, hanya 1 atau 2 kali lah saya cerita sama keluarga saya. Terus pandangan dari orang tua saya ya memberi semangat, karena kan sebelumnya itu masalah dan keluarga itu kan saat saya masih kecil. Saat dewasa ini ada beberapa yang mungkin karena awalnya dari kecil tidak sering dipanggil untuk memberikan pendapat, jadinya saat dewasa sudah terbiasa untuk tidak dipanggilkan, sudah tidak diajak untuk berpendapat. Tapi serta saya bercerita itu sama teman-teman, sama orang tua saya, orang tua saya bilang, kamu harus tetap semangat untuk lebih percaya diri lagi, hiraukan semua teman-teman itu. Oke, jadi diberikan semangat ya dari orang tua. Ya. Jadi orang tua Nisa ini mendukung nih tentang Nisa harus lebih percaya diri lagi. Ya. Setelah saya mendapatkan itu ibu, saya ada semangat lagi, saya ada keinginan untuk mencoba lagi. Tapi saat di dalam kelas jadi ragu lagi, karena sebelum saya ada teman-teman lain yang salah dan ditertawakan lagi, jadinya saya ke-trigger kayak saya lalu pernah begitu. Di kampus itu Nisa pernah melihat teman Nisa saat mengungkapkan pendapat itu dia ditertawakan, jadi Nisa ter-trigger ya untuk melakukan itu. Oke. Sebenarnya itu hal yang wajar ya sebenarnya, karena Nisa pernah ada di posisi itu. Tapi Nisa pernah walaupun sudah ter-trigger itu bisa melakukan, atau memang Nisa sudah down sekali nih, sudah tidak bisa melakukan? Tidak sampai down sekali sih Bu, saya bisa, cuman jadi malas mencoba ibu, karena saya rasa lingkungan kelas aja yang buruk. Berarti lingkungan kelas ya. Berarti walaupun Nisa sudah mau nih, tapi kelas Nisa yang kurang mendukung ya. Oke, jadi tadi Nisa bilang Nisa nih mau mengungkapkan pendapat, tapi karena lingkungan teman-teman juga yang kurang mendukung. Nisa kalau di dalam kelas itu sering berdiskusi nih dengan teman-teman? Ada ibu, ada sering. Cuman kami belum mencoba untuk membahas tentang topik itu. Tapi kalau untuk segi pertemanan, berteman, cuman saya tetap kayaknya mereka saya tidak bisa bilang kalau mereka semua negatif, tapi kayaknya ada beberapa yang sering menjudge orang, jadinya kayak kami dalam kelas itu ada beberapa yang akan terpengaruh. Tapi itu hanya beberapa orang sih Bu, tidak semua teman kelas saya yang seperti itu. Jadi kalau yang sering menjudge ini teman dekatnya Nisa atau orang yang memang tidak dekat dengan Nisa? Dia lumayan dekat ibu, cuman setelah saya merasakan akibat buruknya tidak saya menjaga jarak, karena saya rasa dia lumayan membuat mental saya jatuh dan saya tidak suka berteman dengan dia. Menurut Nisa, sikap ketidakpercayaan diri ini dalam mengungkapkan pendapat ini perlu diubah tidak? Menurut saya sih perlu ibu, karena kan saya di jurusan guru yang harusnya berdiri di depan adik-adik atau siswa-siswa yang harus bercerita di dalam kelas begitu ibu. Saya rasa itu penting.
pentingnya. Ya. Jadi Nisa menurut saya ini penting. Jadi kira-kira dari kan Nisa tadi sudah mengungkapkan bahwa sikap ini perlu diubah. Nah, kira-kira kalau Nisa sudah mau nih mengubah sikap ini, kira-kira dari mana nih mau mengubahnya? Mungkin ibu saya akan lebih ikhlas dengan pengalaman saya, bisa beradaptasi dengan teman-teman saya yang harus saya tanamkan dalam pikiran. Saya bisa salah, bukan berarti saya bodoh, cuman ya karena saya salah aja. Dan teman-teman tertawa pun itu normal karena mereka juga manusia yang kalau misalnya ada salah dikit tawa gitu. Itu sih yang lebih ke diri saya sendiri sih yang saya harus berikan kata-kata untuk sebagai caranya. Oke, berarti Nisa sudah tahu nih ya mau melakukan apa ke depannya. Ya, Berarti Nisa sudah mau mencoba nih dalam pendapat. mau ibu, tapi saya bingung. Kira-kira menurut ibu ada saran lain nggak? Atau saran itu bagus tapi cara yang agar lebih efektif, karena cara itu sudah pernah saya coba sebelum saya datang kemari, tapi masih kurang efektif untuk diri saya ibu. Kira-kira menurut ibu? Oke, jadi Nisa mau tadi gimana ya? Solusi. Oke, jadi kalau solusi dari saya untuk Nisa lebih percaya diri lagi, sebenarnya yang Nisa ungkapkan tadi Nisa boleh terapkan lagi, di mana Nisa bisa menganggap bahwa yang mereka tertawakan itu sebenarnya hanya sebuah pembelajaran bagi Nisa saja. Itu sebenarnya menjadi pembelajaran Nisa nih, karena mereka tertawa berarti Nisa harus lebih percaya diri lagi. Kemudian saran dari saya, kalau Nisa misalnya tetap takut nih ditertawakan oleh teman-teman, Nisa bisa lebih memperbanyak pengalaman Nisa dengan lebih belajar lagi supaya Nisa paham nih apa yang akan Nisa ungkapkan ke depannya, sehingganya Nisa kalau misalnya di depan saat mengungkapkan itu tidak salah. Jadi kalau misalnya tidak salah ya teman-teman Nisa tidak menertawakan Nisa. Kemudian untuk saran selanjutnya itu menurut saya kalau misalnya Nisa sudah ada di faktor teman-teman yang mempengaruhi Nisa, itu seharusnya tadi Nisa sebenarnya sudah tahu nih arahnya kemana, mau tidak mau lagi berteman dengan mereka, itu sudah baik ya, sudah mau menjauh dari hal-hal yang membuat Nisa berbuat negatif. Itu saran dari saya. Kalau misalnya Nisa kurang tidak mau mengambil saran dari saya juga tidak apa-apa. Ya ibu, saya akan coba untuk melakukan saran dari ibu. Ya, saya akan coba. Nisa akan mencobanya ya. Jadi keluar dari sini Nisa sudah mau mencoba hal itu. Jadi Nisa lebih menerapkan lagi, mau mengungkapkan lagi. Ya ibu, saya akan coba, saya akan lebih percaya diri, saya akan yakin dengan diri saya sendiri kalau saya tidak bodoh. Oke, jadi Nisa sudah mau untuk melakukan hal yang baik lagi, walaupun Nisa sering mengatakan, tapi Nisa sudah mau melakukannya. Ya. Jadi untuk kesimpulan kita pada pagi hari ini, di mana Nisa yang awalnya merasa tidak percaya diri, sering ditertawakan teman dan juga ada pengaruh dari keluarga, tapi itu hanya ada pada Nisa saat kecil. Yang paling berpengaruh itu di lingkungan kampus atau di lingkungan pertemanan. Tapi setelah berjalannya konseling kita pada pagi hari ini, Nisa sudah memberikan solusi bagaimana caranya. Saya juga memberikan solusi kepada Nisa. Kemudian Nisa juga mau menerapkan hal itu. Kesimpulannya, Nisa sudah mau melakukan hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Sudah mau lebih percaya diri lagi. Apakah seperti itu? Ibu, ya seperti itu. Kalau dari Nisa sendiri bagaimana? Kesimpulan yang saya bisa ambil untuk pertemuan ini, Bu, saya datang dengan keluhan kalau misalnya saya susah untuk berpendapat dalam kelas itu.
dipengaruhi oleh faktor keluarga, tapi ditambah juga dengan faktor teman. Dan karena saya sudah pernah mencoba untuk mengeluarkan pendapat, tapi ditertawakan, dan saran dari saya itu lebih percaya diri, yakinkan dan ubahkan cara pandangan terhadap teman-teman. Dan saran penguat dari ibu itu sama, tapi dengan tambahan pandangan dari teman-teman itu dibuatkan jadi pembelajaran, dan saya harus lebih giat lagi dalam belajar agar apa yang saya kemukakan itu tidak sepenuhnya full salah gitu. Oke, jadi untuk kedepannya Nisa sudah mau melakukan hal lebih percaya diri lagi. Jadi sebelum Nisa kesini kurang percaya diri, insya Allah Nisa kedepannya lebih percaya diri lagi ya. Nanti saya akan melihat juga perkembangan Nisa dari beberapa hari ke depan. Nanti kalau misalnya Nisa lagi butuh tempat untuk curhat lagi, Nisa bisa datang ke saya lagi. Ya, terima kasih untuk sahabat Nisa. Ya, terima kasih Bu. Saya permisi dulu. Ya. Ya. Ada.